Guys, siapa sih yang nggak kenal dengan brand yang namanya Hailu, ya kan? Mungkin ada yang baru kenal, tapi tenang aja teman-teman. Brand ini sebenarnya udah banyak banget ngeluarin smartwatch, mulai dari level yang mid-range sampai ke level yang high-end. Nah, setelah kemarin kita udah nge-review tuh, karena mereka ngeluarin Solar Pro yang banyak banget peminatnya, maka kali ini Pichel kembali lagi akan nge-review sebuah smartwatch dari Hailu di level mid-range, yang baru banget rilis di bulan Maret 2024 ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, lagi bersama di Pichel, dan seperti yang sudah Pichel bilang tadi, bahwa teman-teman lihat sendiri ya di judul video ini, kali ini Pichel Techno kedatangan sebuah smartwatch dari Hailu, yaitu Hailu RS5. Dan di video ini Pichel akan coba bahas kupas tuntas tentang apa aja yang bisa didapat dari jam tangan pintar ini, ya kan? Worth it atau enggak, kita akan coba lihat sama-sama. Jadi kita mulai aja videonya. Paket kemasan dari smartwatch ini nanti menggunakan material hard karton yang firm banget dan juga color theme-nya full black di semua sisinya. Untuk sisi depannya, teman-teman nanti akan ditunjukkan gambar jam tangan pintarnya yang ditemani dengan logo Hailu di sisi kiri atas, teks RS5 yang menggunakan rainbow coating berwarna silver, dan juga penampakan secondary strap untuk smartwatch ini. Di sisi kiri nanti hanya ada teks Hailu RS5 dan di sisi kanan juga hanya ada teks slogan Power in Self, beserta dengan QR Code yang kalau teman-teman scan akan diarahkan ke link download dari aplikasi HailuFun. Lalu yang terakhir, di sisi belakang terdapat beberapa informasi seperti spesifikasi singkat dari smartwatch ini, alamat pabrik Hailu yang lokasinya ada di Tiongkok, dan serial number dari produk smartwatch ini. Kemudian untuk isi paket penjualannya pun, teman-teman nanti akan mendapatkan unit smartwatch yang sudah terpasang dengan strap dari bahan plastik TPU, sebuah nylon strap tambahan, dan sebuah kabel charger dengan interface USB Type-A kepada magnetic pin, sepanjang 60 cm dari konektor kepada konektornya. Selain itu juga, pas paket yang Pichel terima, ada kartu garansi dan screen protector yang ditempel di luar kardusnya. Ini maksudnya bansos atau paket susulan atau gimana sih? Emotional damage! Untuk desainnya, teman-teman diberikan dua pilihan warna, yaitu silver dan juga hitam. Dan kebetulan unit yang Pichel terima ini adalah varian yang warna hitam. Dan untuk seri RS5 ini, bodi jamnya mengambil model persegi panjang dengan dimensi 50,5 dikali 38,5 mm dengan ketebalan 10,5 mm dan bobot hanya 51 gram. Jadi masih kerasa enteng lah kalau kita pakai buat harian, apalagi buat kita yang suka pakai olahraga. Cuman lebar bodinya ini memang kelihatan kayak gimana ya, agak kekecilan gitu. Kalau mungkin buat saya teman-teman yang biasa pakai jam tangan yang diameternya sekitar 46 mm ataupun ya 4 cm ke atas lah, ini kayak slim banget gitu jadi jamnya. Ya mungkin ini bisa jadi positif karena bisa jadi multi gender ya kan. Kalau perempuan kan nggak terlalu juga mau jam tangannya gede-gede gitu ya. Cowok aja yang kita kalau bisa jam tangan dinding tuh tempel di sini. Macam tak betul je budak ni. Nah, untuk strapnya sendiri seperti yang sempat Pichel mention di bagian unboxing, jam tangan pintar nanti dilengkapi dengan strap quick release berbahan TPU yang lentur dan juga sedikit tebal, dengan lebar 22 mm. Tapi kalau teman-teman kurang suka, ganti aja langsung dengan strap nylon braided yang disediakan pada paket penjualannya. Dan karena menggunakan mekanisme quick release, maka teman-teman juga bisa ganti strapnya dengan strap favorit teman-teman yang penting lebarnya 22 mm. Lalu kalau kita break lagi lebih rinci, maka layar smartwatch ini tuh menggunakan tipe yang AMOLED dengan bentangan layar 2,1 inci dan memiliki resolusi 410 dikali 502 pixel. Dan oleh karena udah ada AMOLED, jadi sudah pasti tuh ada fitur yang paling top markotok buat AMOLED adalah AOD atau Always On Display. Enak ya kalau ada fitur ini, jadi bikin jam tangannya nggak kayak jam mati gitu kalau lagi posisi idle. Minimal ada secercah harapan gitu. Sama kayak masa depan kita. Walaupun mungkin nggak terlalu kelihatan sekarang, tapi minimal adalah secercah harapan. Nice. Dan untuk bentuk layarnya, jam pintar ini tidak menggunakan lagi model seperti pendahulunya si RS4 Plus, tapi lebih ke arah diamond cut, yang menggunakan sisi-sisi dengan sudut yang tegas, dan sudah menggunakan anti-fingerprint coating pada permukaan layarnya. Cuma memang sayangnya nggak ada info lebih lanjut mengenai lapisan pelindung pada layar displaynya ini. Nggak ada itu yang kayak gorila-gorilaan, belum tahu. Nggak ada infonya di sini. Sementara untuk bagian bodinya, Hailu memberikan bahan metal pada bezel bodinya, yang diklaim memiliki kualitas yang sama dengan yang digunakan pada pesawat ruang angkasa. Pichel nggak bisa jamin bener atau enggak, soalnya lihat pesawatnya aja cuma di TV-TV. Ya, boro-boro mau megang materialnya, mau bandingin gitu. Nggak bisa, bos. Juga di Amerika kali ya pesawatnya, di NASA kan, San.
Tapi yang jelas, bahan metal ini memiliki durabilitas yang harusnya jauh lebih baik dari case yang plastik, ya kan? Tapi jaga hati-hati, jangan sampai kalau udah boncel, aduh, sedihnya. Nah, karena kebetulan lagi ngomongin durabilitas, maka jam pintar ini pun juga sudah mengantongi sertifikasi IP68, yang artinya smartwatch ini sudah tahan debu dan dapat bertahan di dalam air tawar hingga kedalaman 1,5 meter selama maksimum 30 menit. Jadi kalau sekedar cuci-cuci tangan, kehujanan, ataupun kena keringat, itu masih aman-aman aja. Yang nggak aman tuh kalau smartwatch ini nyemplung ke air, apalagi air asin, udah game over. Lalu kalau kita balik lagi ke sisi bawah jamnya, nanti teman-teman akan melihat sepasang LED dan sepasang health sensor, serta sepasang magnetic pin sebagai charging portnya. Sementara untuk case-nya pada sisi ini hanya menggunakan material plastik saja, bukan bahan metal seperti pada bezelnya. Nanti untuk navigasi menu-menunya pun kalau teman-teman swipe ke bawah, itu nanti akan memunculkan menu konfigurasi untuk smartwatch ini. Atau kita bisa juga swipe ke kanan untuk memunculkan recent apps, swipe ke kiri untuk memunculkan aplikasi-aplikasi health monitoring, dan kalau swipe ke atas akan munculkan daftar notifikasi yang kita aktifkan untuk smartwatch ini. Selain menggunakan layarnya, maka navigasi bisa teman-teman lakukan juga menggunakan crown yang bertengger di bagian bezelnya. Crown ini nanti dilengkapi dengan tombol select yang jika kita tekan akan memunculkan menu lengkap untuk beragam fungsi dari jam tangan pintar ini. Dan crown-nya ini juga nanti berguna untuk mengganti watch face tanpa harus sentuh-sentuh lagi layarnya. Crown ini nanti berfungsi banget loh teman-teman, apalagi pas tangan kita basah terus nggak bisa kita nge-swap layarnya. Yang memang kita tinggal putar-putar aja tuh crown-nya gitu kan. Terus tinggal klik aja tombolnya. Benar-benar simple dan memudahkan sekali. Untuk sisi fitur, maka Halo RS5 ini memiliki fitur yang nggak ada bedanya sebenarnya dengan smartwatch yang sudah beredar di pasaran. Fitur-fitur seperti workout monitoring, health tracker, dan beberapa fitur lainnya seperti media control dan sleep monitoring nggak absen sama sekali. Semua ada di sini. Sementara dari segi hardware, smartwatch ini juga menggunakan sensor PPG atau sensor optik untuk membaca volume darah di jaringan kulit kita dengan kode VC9201. Sementara untuk oksigen dalam darah, sensornya nanti menggunakan seri VP60A1. Kedua sensor ini sering ditemukan di smartwatch untuk kelas outdoor sport. Jadi ini bukan sensor yang kaleng-kaleng ya teman-teman. Sementara untuk wireless chipnya pun, smartwatch ini dibekali dengan chip dari Realtek dengan kode 8763EW-VP yang sangat disayangkan karena masih versi Bluetooth 5.2. Padahal kalau Solar Pro yang kemarin itu sudah pakai Bluetooth versi 5.3. Ini nggak tahu kenapa nih. Halo mungkin boleh jelasin. Kemudian sebagai user interface-nya, maka smartwatch ini juga harus terhubung dengan aplikasi Halo Fun agar kita bisa memonitoring segala aktivitas olahraga ataupun data-data dari health sensor yang ada di smartwatch-nya ini. Untuk proses pairing dan juga penampakan aplikasinya pun Pichel sudah jelaskan secara detail di video Solar Pro. Jadi Pichel nggak akan bahas lagi di sini. Karena step-stepnya dan semua menu-menunya tuh sama persis. Nah, di luar dari semua fitur kesehatan tadi, smartwatch ini juga punya fitur tambahan yang jadi pelengkap. Seperti contohnya media control, dan juga ada beberapa fitur yang banyak banget ditanyain teman-teman sekalian. Yaitu kamera shutter. Yang memang ini berguna banget kalau kita mau foto selfie rame-rame tapi males pakai timer. Kemudian juga untuk urusan personalisasi, smartwatch ini menyediakan 4 watch face default dan 1 watch face yang customized, yang bisa kita setting-setting dan pilih-pilih di aplikasi Halo Fun. Di aplikasi ini banyak banget watch face-nya, dan kayaknya sih bakalan masih akan nambah lagi. Dan yang penting, ini semuanya gratis guys ya, nggak kayak brand-brand sebelah, iya guys, ini watch face bisa diganti, tapi bayar, sama aja bohong. Terus ada nih yang mau Pichel highlight sedikit, yaitu soal notification-nya. Nah, di sini kan kita bisa pilih tuh aplikasi-aplikasi mana yang ada di handphone kita yang bisa di-pass through notifnya kepada smartwatch kita. Ya sebenarnya sama kayak Solar Pro kemarin. Tapi untuk responsnya ini memang masih tergolong terbatas. Pertama, buat chat yang masuk kita bisa lihat pesannya walaupun nggak bisa terlalu panjang pesan yang muncul, tapi nggak ada opsi buat quick respon ataupun nge-reply cepet gitu. Jadi kita mau nggak mau tetap harus buka HP buat kita bisa balas pesan yang masuk. Dan untuk calls, kita hanya bisa angkat telepon langsung dari smartwatch-nya. Sementara untuk WA calls, lagi-lagi hanya masih bisa di iPhone aja. Dan untuk di Android masih belum bisa. Nggak hanya itu aja, smartwatch ini nanti juga dilengkapi sebenarnya dengan fitur Voice Assistant yang memang terhubung langsung dengan handphone kita. Dan memang sebenarnya ini nilai plusnya dan gokilnya, smartwatch ini juga sudah dilengkapi dengan speaker yang output suaranya memang kenceng banget. Karena pas kita tes buat nyetel lagu, rata-rata suara yang dihasilkan ini sebesar 85,8 desibel dan maksimum hingga 91,9 desibel.
Lah, jadi pertanyaannya langsung, teman-teman bisa bilang, jadi bisa dipakai speaker Bluetooth dong, ya kan? Jadi Bluetooth speaker gitu dong. Ya, betul sekali. Smartwatch ini juga bisa jadi emergency Bluetooth speaker. Ya, bisa nggak tahu kenapa, tapi bisa jadi bermanfaat. Ya. Dan nggak hanya itu aja, jam tangan ini juga bisa mengeluarkan ringtone kalau ada telepon masuk, notifikasi alarm, dan juga bahkan suara yang nyaring kalau kita pilih menu Find My Watch di aplikasi HaloFun. Ya, walaupun suara notifikasinya itu aja, tapi ini masih lebih baik, guys. Daripada nggak ada sama sekali. Ya udahlah, daripada penasaran, ini dia deh hasil pengetesan dari speaker di smartwatch-nya. Check this out. Last but not least adalah soal power dari smartwatch ini, di mana sebagai asupan dayanya, jam pintar ini dibekali dengan kapasitas 300 mAh yang diklaim bisa bertahan selama 3 hari jika AOD-nya aktif, ataupun juga bisa 9 hari untuk typical users, dan 20 hari kalau semua sensornya nggak kita pakai. Jadi buat jam tangan biasa aja. Jujur li, Pichel masih belum bisa kasih konfirmasi valid ya, karena waktu Pichel buat video ini, baterainya tuh masih kesisa 40% dari pas pertama kali Pichel pakai 2 hari, itu tuh masih di level 81%. Ya. Padahal tuh AOD-nya nyala, semua sensornya Pichel bikin aktif 24 jam, dan menurut Pichel sih ya, secara hitung-hitungan harusnya lebih tuh dari 3 hari yang diklaim. Dan kalau mengisi dayanya, kita bisa pakai kabel bawaan yang bisa kita colokkan ke sumber daya apa aja. Bisa PC, laptop, ataupun pakai charger HP kita yang ada. Sementara kalau dari web ataupun kertas petunjuk di kemasan, ini sebenarnya nggak ada informasi apa-apa soal beberapa rate daya yang bisa diterima di smartwatch ini. Tapi buat amannya, Pichel saranin pakai charger 5-10 watt aja. Biar arusnya nggak terlalu gede yang masuk ke dalam. Dan jangan-jangan malahan ngerusak baterainya gitu kan. Lebih baik better safe than sorry lah, bahasa gaulnya. Overall, menurut pribadi Pichel, Halo RS5 LS19 adalah salah satu smartwatch mid-range yang memiliki fitur lengkap, style yang kece, dan juga build quality yang oke banget. Karena secara desain, jam tangan pintar ini bisa dipakai oleh siapa aja dan dalam suasana apa aja. Buat casual bisa, nyantai bisa, resmi juga bisa. Apalagi strapnya bisa kita ganti-ganti sekendak hati kita. Dan dari segi fungsi pun, smartwatch ini juga menawarkan fitur-fitur yang bisa kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Cuma memang karena jam pintar ini tidak dilengkapi dengan modul GPS, jadinya akan sangat tergantungan dengan aplikasi HP yang kita pairing. Sebenarnya salah satu nilai plus di sini sebenarnya adalah layar AMOLED-nya yang memang menarik sekali ya, karena dia bisa menawarkan kontras yang lebih baik dan bahkan juga fitur AOD ya. Pichel belum ngetes sih, ketakutan kita soal burn-in lah atau apalah dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. Tapi bagaimanapun juga smartwatch 500 ribuan ini fiturnya termasuk banyak banget. Jadi kita tinggal pakai aja terus kita gunakan sesuai keperluan. Dan buat teman-teman nanti mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa untuk like video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi ataupun main-main ke YouTube channel kita yang lain. Yang pertama, Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, ataupun aneka game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PMG Fams, ya kayak vlog-vlog begitu, ataupun Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe ya guys, jangan lupa. Jadi itu dia video kali ini, thank you guys for watching, until the next video, bye-bye! Zaman sekarang tuh jam tangan mesti yang smart digital, biar kita anaknya tech banget, cyberpunk.